Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-97. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh yang bertempur melawan orang-orang dari berbagai perguruan yang ada di rumah itu masih harus mengerahkan kemampuan mereka, meskipun lawan mereka sudah berkurang cukup banyak. Namun jumlah mereka masih terlalu banyak, sehingga dengan demikian maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu masih harus berlari-larian untuk menghindari serangan-serangan yang tiba-tiba dari arah yang tidak diperhitungkan. Dalam pada itu, Buto Ijo yang berlari-larian di dalam rumah yang besar itu telah berhasil mengurangi lawan-lawannya, sehingga akhirnya menjadi tinggal seorang saja. Hati orang itu tiba-tiba saja menjadi kecut. Orang yang dikejarnya itu seakan-akan benar-benar telah berubah menjadi raksasa yang garang dengan taring-taringnya yang besar dan runcing. Kedua tangannya seakan-akan telah mengembang serta jari-jarinya yang terluka itu siap menerkamnya. Orang yang tinggal sendiri itu benar-benar telah kehilangan keberaniannya ketika raksasa itu melangkah mendekat. Maka orang itu tiba-tiba telah meloncat melarikan diri. Buto Ijo itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian dilemparkannya selarak pintu yang terbuat dari kayu itu. Selarak itu telah membantunya menyelesaikan beberapa orang tanpa membunuhnya. Beberapa di antaranya menjadi pingsan, sedang yang lain terluka parah, sehingga tidak lagi mampu memburu raksasa itu lagi. Ketika Buto Ijo itu kemudian bergerak menyusuri ruangan rumah yang besar itu, ia justru terkejut. Ia telah berada di sebuah ruangan tempat perempuan-perempuan yang ketakutan itu bersembunyi. Demikian perempuan-perempuan itu melihat Buto Ijo itu masuk, maka mereka pun telah menjerit-jerit lagi dan berlari menghambur keluar. Seorang di antara perempuan itu, kakinya terantuk sesosok tubuh seseorang yang pingsan karena tengkuknya dipukul dengan selarak pintu oleh raksasa itu, sehingga dengan demikian perempuan itu telah jatuh tertelungkup. Buto Ijo yang melihatnya di luar sadar telah berlari ke arahnya dan berusaha menolongnya. Namun demikian perempuan itu melihat wajah Buto Ijo yang telah menakut-nakutinya itu. Maka perempuan itu justru semakin menjerit-jerit. Buto Ijo pun menjadi bingung. Karena itu kemudian dilepaskannya perempuan itu. Ia mengurungkan niatnya untuk menolongnya. Buto Ijo yang kebingungan itu justru berlari keluar menjauhi tempat itu. Buto Ijo menjadi agak bingung ketika tiba-tiba ia sudah berada di serambi yang sepi. Lampu minyak yang berada di ajuk-ajuk berkeredipan disentuh angin. Dengan ragu-ragu, ia membuka pintu samping. Perlahan-lahan ia melangkah keluar. Di luar nampak sepi, namun ia mendengar keributan yang terdengar di arah yang lain.
Oh, aku berada di bagian belakang rumah yang besar ini. Bukankah tadi aku sudah berada di sini? Buto Ijo itu pun justru mencari lagi pintu dapur. Ia tahu bahwa di dapur masih ada makanan. Di halaman depan, pertempuran menjadi semakin seru. Orang-orang yang datang dari berbagai perguruan itu menjadi semakin mengalami kesulitan. Jumlah mereka semakin berkurang. Namun saudara seperguruan Buto Ijo yang terluka pun bertambah pula. Bahkan seorang di antara mereka mengalami luka yang agak parah. Sedangkan seorang yang bertubuh kecil harus menyingkir pula dari arena karena punggungnya serasa patah. Sebuah bindi yang besar telah menghantam punggungnya ketika ia lengah. Dalam pertempuran yang semakin sengit itu, maka Buto Ijo itu sambil mengunyah makanan telah melibatkan diri pula. Demikian ia melihat beberapa orang saudara seperguruannya terluka. Maka ia tidak lagi mencari selarak pintu, tetapi ia sudah mencabut lagi luwuknya. Dengan tenaganya yang sangat besar, maka ia pun telah berloncatan di antara beberapa orang yang mencoba mengurungnya. Di dekat pintu gerbang, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit pula. Orang-orang yang berilmu tinggi itu telah meningkatkan kemampuan mereka. Winih yang bertempur melawan seorang putut yang ilmunya telah mapan harus mengerahkan kemampuannya. Tetapi Winih pun pernah ditempa dengan laku berat, sehingga ia telah benar-benar menjadi seorang gadis yang aneh. Gadis yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Beberapa kali putut itu berusaha untuk memecahkan pertahanan Winih dengan menghentakkan kemampuannya. Tetapi setiap kali justru harus meloncat mundur. Rantai di tangan Winih berputar dengan cepat untuk melindungi dirinya. Bahkan rasa-rasanya menjadi lebih rapat dari sebuah perisai. Dengan demikian maka ujung senjata putut itu tidak mampu menembus pertahanan gadis itu. Bahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka justru ujung rantai itulah yang telah berhasil menyusup di sela-sela senjata lawannya. Satu sentuhan kecil ternyata telah mampu mengoyak kulit lawannya, sehingga darah pun mulai mengembun. Putut itu mengumpat kasar. Luka itu memang tidak banyak mempengaruhi tenaga dan kemampuannya. Meskipun perasaan pedih telah menyengat, justru luka itu seakan-akan menjadi seperti minyak yang menyiram jantungnya yang membara. Api kemarahan pun menjadi semakin berkobar di dalam dadanya. Demikianlah, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Putut itu menyerang semakin garang. Namun yang kemudian memecahkan pertahanan lawannya adalah Winih lagi. Ujung rantainya yang menebas mendatar telah menggores pundak lawannya, sehingga luka telah menganga. Luka yang lebih dalam dari luka di lengannya. Putut itu menjadi semakin marah. Namun ia mulai percaya bahwa gadis itu telah membunuh Darpati. Karena itu, maka ia pun mulai bergeser memancing agar Winih bergerak pula menjauhi orang-orang yang telah mendatangi rumah itu dan bertempur di dekat pintu gerbang itu. Ia ingin membawa Winih bertempur di antara orang-orang yang datang dari berbagai perguruan yang ada di tengah halaman. Yang telah bergeser dari halaman di sebelah kiri rumah yang besar itu bergerak ke halaman depan yang disangkanya telah menggiring lawan-lawan mereka agar bertempur di tempat yang lebih luas dan mapan. Namun sebenarnya lah bahwa mereka justru telah terpancing oleh saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh
yang sengaja bertempur di arena yang luas karena jumlah mereka yang jauh lebih sedikit dari jumlah lawan-lawan mereka, sehingga mereka dapat berlari-larian dan saling mengisi yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, meskipun beberapa kali orang-orang yang ada di rumah itu yang berasal dari beberapa perguruan berusaha untuk mengepung mereka, namun kepungan itu setiap kali tentu pecah karena sulit bagi mereka untuk dapat menjaring semua saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh. Justru karena mereka selalu bergerak silang menyilang di arena yang luas. Jika mereka berhasil membentuk lingkaran, maka tiba-tiba saja 2-3 orang di antara lawan-lawan mereka yang berada di luar lingkaran telah menyerang dan mengoyak kepungan itu. Sementara mereka yang ada di dalam serentak menghentak pula, sehingga kepungan itu pun menjadi berserakan kembali. Namun hal itu luput dari penglihatan Putut yang bertempur melawan Winih. Ia mengira bahwa orang-orang yang berkumpul dari beberapa perguruan dari jumlah yang besar itu akan dapat segera menguasai beberapa orang yang telah menyerang rumah itu. Tetapi ternyata Winih tidak mudah untuk dipancing menjauhi songsong yang dibawa oleh Laksono itu. Setiap kali Putut itu berloncatan menjauh, maka Winih tidak dengan tergesa-gesa memburunya, tetapi ia bertahan di tempatnya sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Putut itu memang menjadi gelisah. Sementara itu, ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu melawan perempuan yang masih sangat muda itu sendiri. Karena itu, yang dilakukan oleh Putut itu kemudian adalah sekedar menyerang dan kemudian dengan cepat menghindar. Jika Winih memburu selangkah 2 langkah, maka Putut itu meloncat semakin jauh. Namun Winih masih tetap tidak terpancing. Ia memang tidak ingin menjauhi songsong yang berwarna kekuning-kuningan dengan lingkaran hijau itu. Betapapun kemarahan, kejengkelan dan kebencian membakar seluruh isi dadanya dan membuatnya darahnya mendidih, tetapi Putut itu memang tidak dapat berbuat banyak. Bahkan ketika ia mencoba dengan tiba-tiba menyerang sambil menghentakkan kemampuannya, justru ujung rantai Winih telah menyambar keningnya. Hanya lapisan kulitnya sajalah yang tersentuh ujung rantai itu. Namun Putut itu berteriak marah sekali, apalagi ketika darah yang hangat terasa meleleh sampai ke pipinya. Tetapi apapun yang dilakukan oleh Putut itu sama sekali tidak mampu menggoyahkan pertahanan Winih yang muda itu. Di sisi lain, Ki Praworo berhadapan dengan Kiai Windukusumo. Ia sudah menggeser seorang saudara seperguruan Kiai Gumroh. Ketika Ki Praworo datang dengan membawa salah satu pusaka yang diperebutkan itu, maka seakan-akan seseorang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk langsung berhadapan dengan pemimpin landasan kekuatan dari orang-orang yang akan merampas pusaka-pusaka yang sangat berharga itu dari tangan Kiai Gumroh. Namun bagaimanapun juga, Ki Praworo sekali-kali masih harus melihat keadaan anaknya meskipun hanya sekilas. Ia memang menjadi agak cemas menyaksikan Putut yang menyerang dengan garangnya, namun yang juga berusaha memancing Winih untuk menjauhi songsong itu. Bahkan ia akan mengalami kesulitan jika gadis itu memasuki lingkungan pertempuran yang luas di halaman itu. Dengan demikian, maka untuk beberapa saat
Justru Ki Praworo kadang-kadang harus berloncatan surut sambil mengambil jarak dari lawannya untuk sekedar dapat melihat keadaan Winih. Namun oleh cahaya oncor di pintu gerbang yang terbuka itu, lamat-lamat Ki Praworo sempat melihat darah di wajah lawan anak gadisnya itu. Sebenarnya lah bahwa keadaan Putut itu menjadi semakin sulit. Bahwa Winih sama sekali tidak terpancing itu telah membuat Putut itu semakin marah. Bahkan kemudian kehilangan pegangan. Ia menjadi tidak sabar, tetapi juga tidak mampu berbuat lebih banyak. Sementara itu tidak ada orang lain yang dapat diharapkan dapat membantunya karena semua orang telah bertempur di tempat yang tersebar. Tetapi ketidaksabaran orang itu ternyata telah menyeretnya ke dalam keadaan yang paling buruk. Ketika kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya, sementara darah semakin banyak menitik dari luka-lukanya, maka Putut itu menjadi mata gelap. Ia tidak lagi berpijak pada penalarannya. Dengan mengerahkan segenap sisa kemampuannya, maka Putut itu pun menyerang Winih membabi buta. Diputarnya senjatanya seperti baling-baling, kemudian meloncat sambil menebas langsung ke arah leher Winih. Tetapi Winih telah siap menghadapi Putut yang kehilangan akal itu. Dengan cepat Winih meloncat mengelak, sehingga pedangnya sama sekali tidak menyentuh sasaran. Putut yang menjadi seperti mabuk itu telah menggeliat. Pedangnya yang berputar itu tiba-tiba telah mematuk ke arah dada Winih. Winih bergeser dengan cepat. Demikian ujung pedang itu meluncur di depan tubuhnya yang miring. Maka Winih mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Rantainya berputar dengan cepat dan satu sebetan yang sangat deras telah menyambar leher Putut itu. Terdengar jerit kesakitan menggetarkan jantung. Luka telah menganga di leher Putut itu. Sejenak ia terhuyung-huyung, namun kemudian tubuhnya telah terjerembab jatuh terguling di tanah. Winih meloncat mundur sambil memalingkan wajahnya. Ia pun kemudian telah bergeser dan berdiri di belakang Laksono yang membawa songsong itu. Sementara Manggada berdiri di sebelahnya dengan senjata di tangan. Winih seakan-akan ingin menyembunyikan dirinya setelah rantainya melukai lawannya dan bahkan kemudian Putut itu tidak lagi bergerak sama sekali. Ki Praworo yang setiap kali seakan-akan terdesak oleh lawannya itu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat anak gadisnya menyelesaikan lawannya. Namun Ki Praworo tidak sempat merenungi kemenangan anaknya lebih lama. Hampir saja senjata Kiai Windukusumo telah menyentuh keningnya. Dengan terhentinya perlawanan Putut itu, maka Ki Praworo dapat memusatkan perhatiannya kepada lawannya, Kiai Windukusumo yang telah menggenggam senjata yang mendebarkan. Senjata yang agaknya hanya dipergunakan dalam keadaan yang paling gawat. Sebilah keris yang besar dan berwarna kehitam-hitaman. Namun dalam kerembangan cahaya oncor di regol, nampak pamor keris itu berkerdipan. Ketika Kiai Windukusumo melihat lawannya memperhatikan senjatanya, maka ia pun berkata, "Dengan pusakaku ini, aku tidak gentar menghadapi tombak yang betapapun tinggi tuahnya. Keris raksasa ini adalah peninggalan orang yang tidak terkalahkan pada masanya. Ia adalah guruku yang ditakuti setiap orang." Ki Praworo mengerutkan dahinya. Tombaknya telah merunduk, sementara ujungnya bagaikan bergetar. "Kita akan melihat seberapa besarnya tuah senjata kita masing-masing."
berkata Kiai Windukusumo. Aku tidak bersandar pada tuah senjataku. Akhirnya semuanya tergantung kepada siapa yang memegangnya, jawab Ki Praworo. Kenapa kalian pertahankan pusaka itu dengan mempertaruhkan nyawamu? Bertanya Kiai Windukusumo. Tombak ini adalah peninggalan sebagaimana senjatamu. Jika kami mempertahankan dengan mempertaruhkan nyawa, karena kami menghormati pusaka ini sebagai warisan yang sangat berharga. Hei, kau lihat emas dan tretes berlian pada landian tombak ini. Apakah kau dapat memperkirakan berapa saja harganya? Setan kau, geram Kiai Windukusumo. Ki Praworo itu menyahut pula. Karena itu, kami tidak berpikir untuk mempertahankan tuah senjata ini dengan mencucinya dengan darah yang masih mengalir di jantung. Kiai Windukusumo tidak menjawab, tetapi ketika kerisnya mulai terayun, Ki Praworo itu pun meloncat ke samping sambil berkata, Aku bersandar kepada perlindungan yang maha agung. Justru karena kami yakin bahwa kami sama sekali tidak bersalah dalam hal ini, kami mempertahankan hak milik kami. Kiai Windukusumo yang mulai meloncat menyerang itu masih juga sempat menjawab, Aku pernah mendengar kata-kata itu dari mulut Kiai Gumroh ketika aku datang untuk mengambil pusaka-pusaka itu. Omong kosong yang tidak berarti. Ki Praworo tidak menjawab lagi. Serangan Kiai Windukusumo ternyata cukup berbahaya sehingga Ki Praworo harus meloncat surut. Ki Praworo memang pernah mendengar cerita dari Kiai Gumroh sebelumnya bahwa Kiai Windukusumo memang pernah datang untuk mengambil pusaka-pusaka itu di rumah Kiai Gumroh. Namun usaha itu telah gagal. Kiai Windukusumo yang pernah bertempur dengan Kiai Gumroh itu mulai menilai lawannya yang lebih muda itu. Ternyata bahwa anak Kiai Gumroh itu memiliki ilmu yang tidak terpaut dari Kiai Gumroh sendiri. Dalam pada itu, Winih yang masih berdiri di belakang Laksono dan Manggada untuk menyembunyikan penglihatannya atas tubuh Putut yang terbaring diam dengan darah yang mengalir dari lukanya, justru sempat melihat pertempuran yang terjadi di tengah-tengah halaman itu. Ia melihat ibunya yang sedang bertempur melawan seorang yang bertubuh raksasa. Namun seperti juga Ki Praworo yang tidak mencemaskan istrinya, maka Winih pun melihat betapa ibunya benar-benar menguasai lawannya. Ketika lawannya yang bertubuh raksasa itu terhuyung-huyung, maka Nyi Praworo justru telah meloncat surut menjauhinya. Nyi Praworo tidak menyelesaikan pertempuran itu, dibiarkannya raksasa itu jatuh berlutut, kemudian terduduk sambil mengerang kesakitan. Yang mendekatinya justru Buto Ijo yang berlari keluar dari arena pertempuran. Digoyang-goyangnya tubuh raksasa yang terduduk itu sambil berkata, Lain kali, berhati-hatilah terhadap perempuan. Nah, kau sekarang sudah merasakan betapa kau menemukan kesenangan itu. Raksasa yang sudah tidak berdaya itu tidak menjawab, namun Buto Ijo itu tidak sempat bergurau lebih lama. Beberapa orang telah mengejarnya dan bahkan dua di antaranya telah mendekati Nyi Praworo yang baru saja bergeser dari lawannya yang bertubuh raksasa itu. Winih melihat kedua orang itu, tetapi ia tidak mau meninggalkan Laksono dan Manggada. Karena itu, maka ia pun justru berteriak, Ibu, aku di sini. Nyi Praworo mendengar suara anaknya. Ia pun tahu bahwa anaknya berada bersama Songsong yang di dekat pintu gerbang. Karena itu, sebelum ia melihat Winih,
Nyi Praworo sudah berlari menuju ke pintu gerbang. Suara anaknya itu telah membuatnya cemas. Sedangkan kedua orang yang mendekatinya dengan senjata teracu itu justru telah memburunya. Mereka mengira bahwa Nyi Praworo itu berlari untuk menghindari mereka berdua, meskipun Nyi Praworo itu telah mengalahkan orang yang bertubuh tinggi besar itu. Namun Nyi Praworo memang tidak meninggalkan arena karena serangan kedua orang itu. Bahkan ia tidak menghiraukan ketika kedua orang itu mengejarnya. Winih yang melihat ibunya berlari ke arahnya dan dikejar oleh dua orang itu menjadi cemas. Mungkin ibunya tidak menyadari bahwa dua orang telah memburunya, bahkan tidak terlalu jauh di belakangnya. Karena itu, maka Winih pun telah berlarian menyongsong sambil berteriak, "Ibu, dua orang di belakang ibu." Nyi Praworo yang melihat anaknya tidak dalam kesulitan, bahkan muncul di belakang Laksono dan Manggada berlari menyongsongnya. Dadanya terasa menjadi lapang. Karena itu, maka ia pun segera berhenti berpaling sambil memutar rantainya. Kedua orang yang mengejarnya itu terkejut. Mereka pun berhenti dan bersiap untuk menyerang. Namun yang mereka hadapi kemudian adalah dua orang perempuan, yang bahkan seorang perempuan yang masih terlalu muda. Namun kedua orang yang mengejarnya itu menjadi ragu-ragu. Seorang di antara kedua perempuan itu telah mengalahkan raksasa yang ditakuti di lingkungan mereka itu. Sedang mereka pun melihat tubuh Putut yang berilmu tinggi itu pun telah terbaring diam. Karena itu, maka keduanya menjadi ragu-ragu. Ketika Winih dan ibunya bergerak maju, maka keduanya justru bergeser mundur. Winih tidak mau maju lagi. Kepada ibunya ia berdesis, "Aku harus membantu menjaga Songsong itu, Ibu." Ibunya mengangguk. Bahkan katanya kemudian, "Baiklah, aku akan membantumu. Biar saja kedua orang itu, apa saja yang akan dilakukan." Ketika kemudian ternyata kedua perempuan itu tidak mengejarnya, kedua orang itu justru menjadi bingung. Ia harus berpikir ulang jika mereka akan menyerang. Tetapi untuk meninggalkan begitu saja, harga dirinya telah direndahkan. Dalam kebingungan, maka seorang di antara mereka telah berseut nyaring. Suaranya memang menyentuh setiap telinga mereka yang ada di halaman rumah yang besar itu. Meskipun masih juga terdengar teriakan-teriakan, bentakan-bentakan dan geram kemarahan, namun orang-orang dari perguruan Susuhing Angin tertarik oleh isyarat itu. Bagi mereka, isyarat itu merupakan permintaan untuk membantu. Karena orang yang memberikan isyarat itu berada dalam kesulitan. Tetapi orang-orang dari perguruan Susuhing Angin sebagaimana orang-orang yang datang dari perguruan lain masih sedang bertempur di tengah-tengah halaman depan. Sementara itu, kawan-kawan mereka masih saja berkurang seorang demi seorang. Karena itu, maka tidak seorang pun yang sempat mendekat untuk memenuhi isyarat itu. Bahkan hampir setiap orang dari perguruan Susuhing Angin ingin membunyikan isyarat seperti itu pula. Karena itu, maka kedua orang itu menjadi semakin gelisah. Tetapi karena tidak ada orang yang datang membantunya, sementara keduanya sadar bahwa menyerang kedua orang perempuan itu akan sama halnya dengan membunuh diri, maka keduanya pun justru bergeser semakin lama semakin menjauh. Namun mereka terkejut ketika mendengar seseorang membentak, "Pengecut!
bunuh kedua orang perempuan itu. Mereka mengenal suara itu dengan baik. Suara itu adalah suara pemimpin perguruan mereka. Ketika keduanya berpaling ke arah suara itu, maka mereka melihat pemimpin perguruan Susuhing Angin itu bertempur dengan sengitnya melawan seseorang yang bersenjata tombak. Seorang yang sudah memasuki hari-hari tuanya, namun ternyata orang itu masih dengan tangkasnya memutar tombaknya. Kedua orang itu menjadi semakin bingung, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah yang diucapkan oleh pemimpin perguruan Susuhing Angin itu. Karena itu, maka betapapun hati mereka menjadi kecut, namun keduanya pun melangkah maju mendekati Nyi Praworo dan Winih. Kedua perempuan itu pun sudah bersiap sepenuhnya menghadapi mereka. Namun keduanya melihat betapa kedua orang itu menjadi bimbang. Namun terdengar lagi suara pemimpin perguruan Susuhing Angin berteriak, "Bunuh perempuan itu! Jangan ragu-ragu! Meskipun mereka perempuan, tetapi mereka telah membunuh kawan-kawan kita." Kedua orang itu memang tidak mempunyai pilihan. Sambil berteriak nyaring untuk mengatasi kebimbangannya, keduanya berlari menyerang. Nyi Praworo dan Winih pun telah mengambil jarak. Mereka segera mengetahui bahwa kedua orang itu bukan terhitung orang-orang penting dalam keluarga perguruannya. Meskipun mereka termasuk terpilih dalam tugas di rumah Kiai Windu Kusumo itu, tetapi mereka bukan orang-orang dari tataran atas. Meskipun demikian, Nyi Praworo dan Winih tidak mau menjadi lengah. Demikian keduanya menyerang. Maka Nyi Praworo dan Winih pun telah menyongsongnya sambil memutar rantainya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.